Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang ilmu Rijalul Hadis yang beranggotakan Berlian Dwi Cahyati, Putri Hartini, Della Agustina, Khoirullah Oktavianisa, Maulida Erpita, dan Lia Septiani. Berikut ini penyampaian dari kami. Latar belakang, ilmu hadis merupakan salah satu disiplin ilmu yang berpautan dengan hadis-hadis yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui apakah suatu hadis itu sahih atau tidak dapat dijadikan hujah atau tidak dalam menetapkan suatu hukum. Salah satunya adalah ilmu Rijalul Hadis, yaitu ilmu yang membahas persambungan perawi kepada Rasulullah dan lain-lainnya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian ilmu Rijalul Hadis. Yang kedua, mengetahui sejarah munculnya ilmu Rijalul Hadis. Yang ketiga, mengetahui urgensi ilmu Rijalul Hadis. Dan yang keempat, mengetahui cabang-cabang ilmu Rijalul Hadis. Berikut ini penjelasannya. Pengertian ilmu Rijalul Hadis. Ilmu Rijal Hadis adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal ihwal dan sejarah para perawi hadis, baik dari sahabat, dari atba al-tabi'in, maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Dalam ilmu ini, kita dapat mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah SAW, dari sahabat, dan seterusnya. Di dalam ilmu ini juga diterangkan tarikh atau sejarah ringkas dan riwayat hidup para perawi, mazhab yang dipegangi oleh para perawi dalam keadaan para perawi itu menerima hadis. Ilmu ini sangat penting dipelajari dengan seksama, karena hadis itu terdiri dari sanad dan matan. Maka mengetahui keadaan para perawi yang menjadi sanad merupakan separuh pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Della Agustina. Sejarah kemunculannya. Yang pertama yaitu mulainya penggunaan isnad. Penggunaan isnad ini sebenarnya telah ada di masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bermula dari sikap tohari atau kehati-hatian mereka terhadap berita yang datang kepada mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah nenek yang datang meminta bagian warisan. Kemudian kisah Umar bin Al-Khattab dalam peristiwa istizan atau minta izinnya Abu Musa. Juga kisah tatsabut atau klarifikasi Ali bin Abi Thalib, di mana beliau meminta bersumpah bagi orang yang menyampaikan padanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja makin banyak pertanyaan terhadap isnad dan makin intensnya orang meneliti dan memeriksa isnad. Itu terjadi setelah terjadinya fitnah Abdullah bin Sabah dan pengikut-pengikutnya, yaitu di akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan penggunaan isnad terus berlangsung dan bertambah seiring dengan menyebarnya para ashabul ahwa atau pengikut hawa nafsu. Di tengah-tengah kaum muslimin juga banyak fitnah yang mengusung kebohongan sehingga orang-orang tidak mau menerima hadis tanpa isnad agar supaya mereka mengetahui perawi-perawi hadis tersebut dan mengenali keadaan mereka. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Khoirullah Oktavianisa. 2. Munculnya ilmu Rijalul Hadis. Kemunculan ilmu rijal merupakan buah dari berkembang dan menyebarnya penggunaan isnad serta banyaknya pertanyaan tentangnya. Dan setiap maju zaman, maka makin banyak dan panjang jumlah perawi dalam sanad. Maka perlu untuk menjelaskan keadaan perawi tersebut dan memisah-misahkannya. Apalagi dengan munculnya bid'ah dan hawa nafsu serta banyaknya pelaku dan pengusungnya. Karena itu, tumbuhlah ilmu rijal yang merupakan suatu keistimewaan umat ini di hadapan umat-umat lainnya. Akan tetapi, kitab-kitab tentang ilmu rijal nanti muncul setelah pertengahan abad kedua. Dan karya tulis ulama yang pertama dalam hal ini adalah kitab At-Tariq yang ditulis oleh Al-Laits bin Sa'ad yang wafat tahun 175 Hijriah, dan kitab Tariq yang disusun oleh Imam Abdullah bin Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah. Imam At-Zahabi menyebutkan bahwa Al-Walid bin Muslim yang wafat tahun 195 Hijriah juga memiliki sebuah kitab Tariq Ar-Rijal. Lalu secara berturut-turut muncul karya-karya tulis dalam ilmu ini, di mana sebelum masa kodifikasi ini pembahasan tentang perawi hadis dan penjelasan hal ihwal mereka hanya bersifat musyawarah, ditransfer sedemikian rupa oleh para ulama dari masa ke masa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulida Erpita. Ilmu Rijalul Hadis. Mengetahui data-data para perawi secara detail yang meliputi biografi,
kualitas kepribadian dan tingkat religiulitasnya. Dengan demikian akan diketahui pula itis halus sanad, ketersambungan sanad antara satu perawi dengan perawi yang ada pada tingkat selanjutnya dalam mata rantai sanad. Mengetahui sikap atau kriteria para ulama dalam menilai perawi. Apakah ulama yang melakukan jarh wa ta'dil termasuk mutasyadid ataukah mutasalil? Contoh, Al-Hakim adalah ulama yang termasuk mutasil. Sedangkan Al-Bukhari termasuk ulama yang mutasyadid dalam menilai perawi hadis. Misalnya, Al-Bukhari mensyaratkan pertemuan secara langsung antara perawi dengan perawi sebelum maupun sesudahnya. Dalam hal ini, Al-Bukhari memakai istilah liqa, pertemuan, bukan hanya mu'asyarah, semasa atau sezaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lia Sep. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu rijalul hadis. Yang pertama ada ilmu tarikh al-ruwah. Ilmu tarikh al-ruwah ialah pengertian tentang sejarah kelahiran perawi, bagaimana mereka mendapat riwayat dari para syekh, rihlah atau pencarian hadis ke berbagai kota hingga wafatnya perawi, sehingga keabsahan hadis dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pelacakan perawi dalam ilmu ini, maka akan diketahui apakah periwayatan seorang perawi sah atau ditolak. Cabang ilmu rijalul hadis yang kedua yaitu adalah jarh wa ta'dil. Kalimat jarh wa ta'dil merupakan gabungan antara dua kata yang memiliki makna satu kesatuan pengertian. Dua kata tersebut adalah al-jarh dan at-ta'dil. Jarh artinya kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedabitan perawi. Jarh berarti terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadilannya dan merusak hafalan dan ingatannya sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Sedangkan pengertian ta'dil yaitu pembersihan atau penyucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau dabit. Dari kedua kata tersebut, sebagian ulama lain langsung mendefinisikan al-jarh dan al-ta'dil dalam satu definisi, yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kajian ilmu jarh wa ta'dil terfokus pada penelitian terhadap kualitas personal perawi hadis, sehingga di antara mereka dapat dibedakan antara perawi yang mempunyai sifat-sifat keadilan atau kedabitan dan yang tidak mempunyai sifat tersebut.